Halo semua, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fajatri. Buat yang belum tahu, mungkin ini pertama kali ya saya tampil secara video. Karena selama ini cuma teks. Oke, kita langsung aja pada poin pembahasan. Yang pertama tentang AI secara umum. Yang kedua tentang SEO AI. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Keberadaan AI itu semakin hari semakin meresahkan ya satu sisi. Karena memang mengancam banyak job, banyak tipe pekerjaan. Nah, dari coding, penulis, bidang kreatif lain kayak desain segala macam, itu memang AI bisa mengerjakan ini. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang di bidang-bidang ini yang merasa terancam. Pada akhirnya nanti kayak AI nanti banyak melahirkan profesi baru. Jadi AI itu nggak cuma ngeprom ya, ada engineer juga, ada yang bagian analisis juga. Jadi nggak semuanya diringkas jadi prompt, nggak juga. Banyak nanti, tinggal kita tunggu aja nanti kebutuhannya. Jadi job-job yang berhubungan dengan AI itu secara turun-temurun itu banyak nanti. Nah, tantangan selanjutnya adalah Yang saya khawatirkan bakal banyak expert baru bermunculan yang kita nggak tahu mereka itu apakah benar expert di bidangnya. Itu tantangan banget emang. Karena AI itu ya bisa menghasilkan konten secara spesifik atau generik, tinggal siapa yang mengelola, seberapa pintar dia mengolah prompt itu. Nah, itu tantangan di sana. Jadi ya emang harus lebih waspada buat teman-teman untuk mencerna informasi yang beredar. Oke, yang kedua kita lebih spesifik tentang SEO AI. Banyak istilah yang bertebaran. Ada yang geo, generative, engine optimization, apapun lah, you name it. Kalau saya lebih gampang aja SEO ya. SEO yang berevolusi dari tradisional ke kecerdasan buatan. Saya sedikit mau membahas tentang keluhan lah ya sebenarnya. Sejak AI populer, terutama di bulan Desember 2024 itu banyak website yang saya kelola, terutama yang segmentasinya pasarnya gede, itu turun 30-40%. Kenapa? Karena pengguna itu berubah. Saya perhatiin satu persatu, mulai dari performance per keyword di Google Search Console itu. Biasanya itu CTR itu di atas 10%, bahkan bisa sampai 14%. Sekarang itu bersisanya 5, sekian persen gitu. Padahal sama, posisinya tetap halaman 1, ranking 1. Dan itu rata-rata, terutama yang ukuran marketnya itu gede. Oke, jadi pengguna ini berubah. Jangan pengguna ya mereka, saya pun sendiri sekarang lebih banyak menggunakan AI daripada searching manual pakai Google kayak kemarin-kemarin. Paling nggak titik awalnya dari bulan Desember 2024 itu udah mulai banyak yang berubah. Jadi di satu sisi AI mempermudah pekerjaan, mempersingkat waktu. Ternyata di sisi lain dampaknya ya ini traffic anjlok. Tapi yang menarik adalah SEO yang segmentasinya agak spesifik, terutama di segmentasi B2B, itu cenderung naik. Ya, cenderung naik. Memang secara kuantiti ya, jumlah itu nggak sebesar yang market yang gede ya. Ibaratnya 1 juta dibanding 100.000, ya nggak ada gitu sih. Kita lihat persentasenya, lihat value-nya. Jadi kalau dalam konteks B2B emang naik. Jadi Google itu lebih memperhatikan brand kalau saya perhatiin itu. Khususnya di segmentasi B2B dengan market yang agak kecil gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kesempatan juga buat Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen membangun bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya dengan pasar yang nggak terlalu besar, misalnya kayak
pasar yang terlalu besar kan kayak komoditi atau FMCG, fast moving consumer good, itu kan terlalu gede ya marketnya. Itu udah susah, itu pasti udah dikuasai sama brand yang udah gede. Kalau yang di bawahnya itu market size-nya agak kecil, nah itu kemungkinan peluangnya lebih besar. Oke, apa lagi ya? Oh ya, buat yang terlalu idealis soal menulis harus secara manual lah, nanti nggak original segala macam, men, sis, kalau lu terlalu idealis, pada akhirnya lo yang tertinggal. AI itu nggak menggantikan kita, tapi yang menggantikan kita adalah yang nggak menggunakan AI. Itu sih tantangannya. Jadi emang sih gue juga ngerasain kayak kalau kita terus-terusan bergantung sama AI, daya pikir kita itu terutama hal yang kritis ya takutnya tumpul gitu ya, karena kita tergantung terus pakai, bisa-bisa itu nanti kita lupa cara ngitung pakai kalkulator, semuanya pakai AI, ya nggak sih? Nah, untuk menengahi hal ini sebenarnya dan dengan AI kita periksa dulu lah, kita cek satu-satu, kita sesuaikan tone-nya, terus bahasan topiknya mungkin ada yang perlu diubah sesuai dengan yang pengen kita sampaikan. Jadi sekali lagi menurut saya AI itu lebih memangkas urusan teknis. Jadi hal yang terkait teknis itu memang benar-benar dipangkas habis. Jadi tugas kita sekarang adalah lebih fokus pada strategis, ya lebih mendatangkan cuannya. Kalau kita terlalu ya kayak kemarin misalnya sebelum AI populer, kita ngurusin teknis, kita ngurusin strategis, belum lagi terkait manajerial gitu ya. Jadi setiap proyek itu kan pasti ada manajemen proyeknya. Kalau kita nggak bikin manajemen proyeknya, kita malah tahu progresnya gitu kan. Nah sekarang itu dengan hadirnya AI, hal-hal yang berbau teknis itu kita udah selesaikan, ya lebih cepat lah daripada sebelumnya. Jadi kita fokus ke strategis yang bisa mendatangkan cuan yang lebih cepat ya. Sih ya.